ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepadanya. Itulah kalimat yang sering kita dengar dari masjid dan tertulis di medsos, yaitu berita kematian. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan kepada malaikat Israel untuk membuat jadwal kematian. Masing-masing manusia, termasuk kita, ya, pasti akan mati sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun akhir-akhir ini ya, kematian itu sering terjadi. Kalau boleh diibaratkan, ya, berita kematian itu seperti pembelajaran. Maka di SMK Pusat Keunggulan menerapkan pembelajaran dengan jadwal sistem blok. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkuasa, ya mencabut nyawa seseorang dalam waktu bersamaan, jumlahnya banyak. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita renungkan bersama, apakah mati itu merupakan suatu musibah, suatu malapetaka? Jawabannya bukan. Mati bukan merupakan malapetaka bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mukminin, orang-orang yang beriman, muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, sobirin, orang-orang yang senantiasa sabar. Bahkan mati itu dipandang sebagai suatu kenikmatan. Pernah terjadi seorang pemuda menyertai Rasulullah dalam peperangan. Dia ada kesempatan untuk istirahat sejenak, mengambil 6 biji kurma. Setelah dimakan 1 biji, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya mati membela Islam ini, saya mendapatkan apa?" Rasulullah menjawab, "Jannah, surga." Maka jawaban itu betul-betul menjadikan pemuda tadi ya semangat, optimis bahwa dia insya Allah akan mendapatkan surga. Maka dia segera maju ke medan pertempuran dan syahid. Ini artinya bahwa pemuda tadi tidak takut pada kematian. Kematian bukan dipandang sebagai suatu musibah, suatu malapetaka, tetapi dipandang sebagai suatu kenikmatan. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semua, tindak lanjut dari adanya informasi kematian itu adalah dengan kita senantiasa menjadi orang bertakwa, meningkatkan ketakwaan, keimanan, amal soleh, kesabaran. Sahabat-sahabatku semua, memang orang yang cerdas. Itu Allah jelaskan di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Fa ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan atau informasi lalu mengikuti yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka orang yang mendapat hidayah, yang cerdas itu senantiasa selektif. Selektif memilih acara, selektif memilih teman, selektif memilih kata-kata yang mau diucapkan, selektif dalam mengeluarkan uang, segala sesuatunya selektif dicari yang menghasilkan pahala. Sahabat-sahabatku semua, Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang cerdas itu yang bagaimana? Rasulullah menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, senantiasa mengingat mati. Yang ketiga, sibuk menyiapkan kematian. Dengan senantiasa ingat mati, dengan sibuk menyiapkan kematian, ini artinya berjuang untuk mengoptimalkan amal solehnya, berjuang untuk mengendalikan mulutnya dari kata-kata yang mendatangkan dosa, yang tidak bermanfaat, berjuang mengendalikan telinganya dari mendengar segala sesuatu yang tidak bermanfaat, berjuang untuk mengendalikan mata dari melihat yang tidak halal. Itulah orang yang cerdas. Dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 88 dan 89, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok di hari akhir, di yaumul hisab, tidak bermanfaat apa itu? Mal, harta, rumah, toko, sawah, ladang, kendaraan, mobil, ATM, segala sesuatu tidak bermanfaat. Wala banun, dan anak laki-laki, begitu pula anak perempuan dan anak buah, semuanya tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba Allah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka sesuatu yang paling berharga bagi kita adalah hati yang bersih. Maka dalam surat As-Sab ayat 9 dan 10 itu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, membersihkan dengan keimanan, dengan ketaatan, kesabaran, menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat, membersihkan hati. Wa qad khaba man dassaha, dan membersihkan hati dari kemaksiatan, dari kebohongan, dari kekikiran, kemunafikan, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita kepada kebersihan hati. Saudaraku, sahabatku semua, orang yang beriman, bertakwa, yang solihin, mujahidin, yang sobirin itu matinya dalam keadaan bahagia. Ketika mau mati, maka dijemput, disambut dengan bahasa penuh penghormatan.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku cintai, dan masuklah kamu ke dalam surga. Kalau bahasa Jawanya, monggo kula aturi enggal kundur, panjenengan sampun dipun antu-antu wonten ing swarga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Maka ya, dengan berbagai info kematian itu adalah jangan sampai menjadikan kita kemudian stres, selalu was-was, tetapi fokuskanlah diri kita dengan berbagai amal nyata, amal ketaatan, dengan senantiasa membersihkan hati, mengembangkan kesabaran, sehingga kapanpun Allah memanggil kita dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk. Bagi hamba-hamba Allah yang sudah hatinya sudah tunduk pada kebenaran, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, maka mati tiada masalah. Dia dalam keadaan bahagia. Maka doanya terhadap jenazah itu kan, wa abdilhu daron khairum min darihi, wa ahlan khairum min ahlihi, wa zawjan khairum min zawjihi. Semoga Allah mengganti keluarganya, istrinya, tempat tinggalnya dengan yang lebih baik. Bukan malapetaka, tetapi sebuah kenikmatan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pertolongannya kepada kita, pada sahabat kita, pada keluarga kita, untuk menjadi muttaqin, muhsinin, sobirin, sehingga kita berhak menjadi ashabul jannah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.